Nggak mau di sini modal HP saja kita juga bisa mendapatkan penghasilan dari channel YouTube. Contohnya kita masuk di aplikasi YouTube Studio, kita masuk di bagian pendapatan, kita masuk di bagian logo dolar seperti ini. Nah, ini sudah ada pendapatan 600.000 sudah masuk, dan di sini jika kita cek di bagian pembayaran, alhamdulillah kemarin itu sudah ada penghasilan di bulan November ya, November kemarin dapat 1.400.000, kemudian di bulan Juli alhamdulillah dapat 1.300.000 ya. Jadi bulan ini masih terkumpul 600.000 ya. Ini hanya bermodalkan HP saja, jadi saya tidak pernah membuat untuk penghasilan yang besar-besar ya, karena di sini ya kita sebagai motivasi saja. Untuk segini saja itu sudah alhamdulillah teman-teman. Ini merupakan salah satu channel saya yang juga baru saya kembangkan, dan alhamdulillah sudah diterima monetisasi dan sudah bisa mendapatkan penghasilan. Dan tentunya untuk mendapatkan penghasilan di sini itu disclaimer terlebih dahulu, tidak bisa dengan cara yang instan ataupun cara yang cepat, jadi nggak bisa teman-teman. Jadi tentunya teman-teman juga harus banyak belajar, dan ini merupakan channel baru yang baru saya kembangkan, dan alhamdulillah ya teman-teman, modal HP saja bisa mendapatkan penghasilan seperti ini. Jadi kerjaan sampingan, kemudian peribahasanya adalah kemudian diibaratkan untuk peribahasanya ya, jadi tidur tapi masih bisa mendapatkan uang. Nah, contohnya ya kalau video kita sudah dimonetisasi. Nah, maksudnya seperti apa Bang? Jadi maksudnya tidur tapi menghasilkan uang ya seperti video kita teman-teman. Video kita sudah dimonetisasi, ada iklannya ya. Selagi video kita ini masih ada di YouTube, masih dimonetisasi, kita masih bisa mendapatkan penghasilan per bulannya ya. Itu pun kalau teman-teman konsisten dan juga tentunya rajin ya. Jadi saya tidak pernah membagikan untuk penghasilan yang besar-besar, karena saya tahu yang untuk di YouTube ini tergantung juga dari view-nya. Kalau view-nya sedikit ya penghasilannya sedikit ya. Jadi ya harapan saya agar teman-teman juga enggak berfokus ke penghasilan terlebih dahulu. Jadi fokuslah kepada konten terlebih dahulu. Jadi di kesempatan kali ini bukan ini yang akan kita bahas, tapi yang akan kita bahas adalah bukti saya menggunakan konten short ini tembus 50.000 subscriber teman-teman ya, 51.000 kalau nggak salah. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin tahu lebih lanjut, pastikan terlebih dahulu subscribe channel ini agar nanti teman-teman juga bisa mengetahui ya, dan juga bisa memotivasi buat teman-teman semua agar tetap semangat menjadi konten kreator. Jadi konten kreator ini nggak hanya di YouTube saja, teman-teman bisa kembangkan di Facebook, di TikTok, di Shopee, itu juga ada peluang buat teman-teman mendapatkan penghasilan. Jadi jangan berfokus pada satu platform saja, itu saja kuncinya teman-teman ya. Jika teman-teman memang yakin ingin kerjaan sampingan, kerjaan freelance seperti ini, jadi teman-teman juga bisa pelajari untuk di platform-platform lainnya. Oke, jadi pastikan tonton sampai akhir agar teman-teman nggak gagal paham. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi gambaran untuk penghasilan saya bermodalkan HP bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube ya, walaupun baru kecil ya. Jadi langkah kecil itu insya Allah akan besar suatu saat nanti teman-teman. Yang terpenting adalah teman-teman yakin di situ. Nah, kalau teman-teman sudah yakin, walaupun kita capek, kita malas, kita tetap upload konten ya. Jadi yang terpenting adalah kuncinya yakin, dan juga jangan lupa juga buat terus rajin berdoa dan juga berusaha teman-teman. Nah, di sini saya akan buktikan kepada teman-teman semua, saya menggunakan konten short alhamdulillah sudah tembus 51.000 subscriber. Ya, itu pun kalau nggak salah itu kurang lebih sekitar 1,5 bulan teman-teman. 1,5 bulan ini mendapatkan 51.000 subscriber. Kalau bagi pribadi saya sudah alhamdulillah. Nah, selanjutnya kemarin itu saya juga sudah menunjukkan kepada teman-teman channel saya yang sudah 100.000 subscriber. Mungkin nanti teman-teman yang pengen tahu untuk hasil riset saya, teman-teman bisa cek di bagian dari playlist ya. Jadi di playlist itu sudah saya bahaskan tentang sistem kerja dari YouTube Short, kemudian juga tentang Google AdSense, itu banyak sekali saya bahaskan. Makanya teman-teman nanti bisa cek di bagian playlist saya. Oke, jadi sebagai bukti untuk channel saya di bagian dari konten short ini sudah tembus 51.000 subscriber, 51.000 subscriber, saya akan masuk di aplikasi YouTube seperti ini. Oke, ini salah satu channel saya yang alhamdulillah sudah tembus sekitar 54.000 subscriber ya. Jadi sudah tembus 54.000 subscriber dengan total penayangan 1,8 juta dan juga like 119.000,
839 komentar dan 3.500 dibagikan. Nah, ini real ya. Jadi kalau saya geser seperti ini bergerak seperti ini, artinya real, nggak ada editing. Ya, jadi tentunya di sini ini sebagai gambaran buat teman-teman semua. Dan ini juga ada tanggalnya. Di sini tuh ada tanggal 3 November. Ya, ini adalah hari ini ya. Hari ini teman-teman bisa perhatikan di sini 54.000 subscriber. Dan ini sudah luar biasa teman-teman. Bermodalkan konten short ya. Jadi konten short bisa ada peluang itu kita lebih cepat mendapatkan subscriber di channel YouTube ya. Tetapi ini juga bukan cara yang instan ataupun cara yang cepat. Tentunya ini kembali lagi kepada teman-teman. Yang terpenting kuncinya teman-teman ini konsisten. Ya, kemudian kita menemukan nih untuk niche yang tepat untuk audiens kita. Jadi kalau audiens kita sudah tepat, ya insya Allah subscriber itu kita nggak usah nyari, ya nggak usah minta sana minta sini. Malahan kalau kita minta sana minta sini, itu akun teman-teman channelnya akan sulit berkembang karena sudah terdeteksi yang interaksi yang tidak autentik ya, pun tidak valid. Jadi tidak boleh ya. Jadi saran saya, bagaimana cara kita bisa mendapatkan subscriber? Ya sepandai-pandai teman-teman untuk membuat konten yang menarik. Jadi hook yang pertama itu juga harus teman-teman terapkan di konten short. Semakin orang menonton konten short kita, semakin lama ya, semakin mereka menonton sampai habis, maka secara otomatis video kita akan direkomendasikan. Ya, jadi sistem rekomendasi itu seperti itu. Jadi ketika memang konten kita ini banyak diminati orang, bahkan banyak yang menonton sampai akhir, maka video kita akan terus direkomendasikan oleh orang-orang baru di YouTube ya. Jadi sistemnya adalah seperti itu. Nah, kalau teman-teman buatnya salah-salah, ya otomatis ya akan sulit ya. Akan sulit untuk mendapatkan rekomendasi. Makanya terkadang penontonnya stuck di 500, di 200 ya untuk di channel YouTube ini. Dan untuk banyak sekali riset yang sudah saya bagikan, nanti teman-teman bisa cek di bagian video saya karena itu sudah saya bahas semuanya. Dari pengajuan monetisasi yang gagal itu juga saya bagikan. Nah, kenapa? Itu sebagai gambaran buat teman-teman semua bahwa walaupun kita mengandalkan konten short ya, kemudian juga ada yang mengandalkan untuk konten short yang versi remix ya. Jadi kalau remix itu susah monet teman-teman. Nah, kenapa? Karena sudah banyak juga orang yang meremix untuk konten tersebut. Dan intinya itu sudah saya bahaskan di video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa cek video saya. Oke ya, jadi seperti itu saja. Sebagai bukti saja menggunakan konten short di sini alhamdulillah sudah mendapatkan 54.000 subscriber. Dan tentunya ini juga tergantung kita lagi. Kalau kita konsisten, kita rajin posting, dan fokus pada satu niche konten yang kita tentukan, maka insya Allah subscriber akan lebih cepat berkembang. Jadi dari YouTube Short ini juga kita bisa mendapatkan sistem rekomendasi sama seperti video panjang. Hanya saja kalau kita fokus di konten short, kita jangan kita campur dengan video panjang. Jadi teman-teman fokuslah di bagian dari konten YouTube Short saja. Nah, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman ingin belajar lebih lanjut, nanti bisa cek hasil-hasil riset saya sebelumnya. Teman-teman bisa cek di playlist. Jika pengen lengkap, nanti di playlist juga ada. Terima kasih, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.